Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa bertemu lagi. Pada hari ini kita akan belajar bersama untuk pelajaran teknologi mekanik. Kali ini kita mengambil materi yaitu menentukan atau menghitung beban pada tumpuan. Nah, jadi kita akan menentukan beban-beban yang diterima oleh tumpuan. Jadi misalkan ada gambar konstruksi semacam ini. Ada gambar semacam ini. Jadi ini adalah sebuah papan konstruksi yang misalkan panjangnya sudah diketahui yaitu 10 meter. Kemudian dari papan yang panjangnya 10 meter ditumpu di titik di sini, mungkin kita namakan titik C ya, dengan jarak 5 meter, berarti pas di tengah-tengah. Ini 5 meter. Nah, kemudian pada papan konstruksi ini itu akan diberi beban pada dua titik ujung dan pangkal. Misalkan di sini kita beri notasi titik A ujungnya, dan yang ini kita beri notasi titik B sebagai pangkalnya. Ini pangkal ujung atau sebaliknya juga boleh. Yang jelas untuk papan konstruksi ada titik A, titik C sebagai tumpuan dan titik B. Terus kemudian jika misalkan di titik A dan titik B itu nanti akan diberi beban, maka langkah pertama kita harus menggambar mekanik dari konstruksi tersebut. Jadi misalkan seperti ini gambarnya. Ini titik A, di sini titik B, di sini titik tumpuan C. Kemudian misalkan dalam soal tersebut ditentukan beban atau gaya yang terjadi pada titik A, kita simpulkan P1. Misalkan ada gaya yang sebesar 50 Newton. Jarak titik A dengan titik C 5 meter, jarak titik C ke B 5 meter. Nah, dari gambar ini akan muncul pertanyaan, berapakah gaya yang harus berada di titik B agar seimbang? Pertanyaan kedua, berapakah beban yang ditanggung atau diterima di titik C sebagai titik tumpuan? Ada dua pertanyaan pada gambar ini. Saya ulangi, ada berapa gaya yang bekerja di titik B agar seimbang, dan berapa beban yang ditanggung diterima di titik C. Sebelum kita mengerjakan soal ini, maka langkah pertama yaitu hitung gaya-gaya yang terjadi pada gambar ini. Jadi di sini nanti ada gaya yang akan kita hitung, P2 nanti yang akan kita hitung. Berapakah P2 itu agar seimbang? Terus yang ketiga, yang jelas ada gaya di titik C. Kita tentukan berapa jumlah gaya yang bekerja pada konstruksi tersebut. Nah, setelah ditentukan, maka ternyata ada 3 buah gaya. Gaya pertama yaitu P1 yang bekerja di titik A, sudah kita ketahui besarnya 50 Newton ke bawah arahnya. Gaya kedua yaitu gaya yang bekerja di titik B, P2 ke bawah arahnya,
dan nilainya akan kita hitung, belum ditemukan. Dan yang ketiga, itu ternyata ada gaya ke atas di titik C sebagai reaksi tumpuan. Kita namakan RC. RC kita singkat sebagai reaksi di titik C. Jadi, kita telah menemukan bahwa pada papan konstruksi ini ada 3 buah gaya yang bekerja. 2 gaya ke bawah dan 1 gaya ke atas, yaitu reaksi dari gaya P1 dan P2. Nah, ini yang pertama. Kita gambar dan kita tentukan berapa jumlah gaya yang bekerja. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung gaya-gaya tersebut menggunakan sistem momen. Momen itu sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu nilai momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Jadi syaratnya momen berarti ya ada gaya dan ada jarak. Kalau salah satu tidak ada, tentu momen akan kosong. Jadi ada gayanya tapi tidak ada jaraknya, maka akan menghasilkan momen 0. Nah, materi momen itu nanti kita gunakan untuk menghitung berapakah P2, berapakah RC. Oke, kita mulai penghitungannya. Misalkan kita akan mencari P2 terlebih dahulu. Berapa sih P2 ini? Agar seimbang, tidak jomplang. Nah, kita hitung. Nah, P2 berada di titik B. Maka kita menghitung momen totalnya itu berada di titik C. Sehingga persamaannya akan menjadi sigma momen C. Maksudnya apa? Sigma momen C itu maksudnya adalah seluruh momen-momen itu dihitung dari titik C. Tentukan titik C di sini. Nah, jadi seluruh momen itu dihitung dari sini, titik ini. Jaraknya dihitung dari titik C. Selain menghitung jaraknya dari titik C, nanti arah putarannya pun juga ditentukan dari titik C pula. Pokoknya semuanya berpusat pada titik C. Itulah makna sigma momen C. Nah, sigma momen C apa saja momen-momen yang bekerja di seluruh konstruksi ini? Tentunya secara logika, karena ini ada 3 gaya, secara sederhana maka kita akan menentukan di sini ada 3 momen. Mengapa? Karena ada 3 gaya. Oke, kita tuliskan, yaitu momen A, momen C, dan momen B. Ini harus sama dengan 0. Mengapa kok 0? Karena 0 ini simbol seimbang. Seluruh momennya harus menghasilkan nilai 0. Jadi 0 ini maksudnya agar seimbang. Nah, kemudian dari 3 momen itu baru kita akan uraikan. Momen A. Momen A ini adalah momen yang diakibatkan oleh gaya P1. Gaya P1 terhadap titik C itu jaraknya 5. Berarti momen adalah gaya kali jarak. Semua dihitung dari titik C. Nah, kemudian arahnya. Gaya P1 ke bawah, ya, gaya P1 ke bawah, kalau kita lihat dari titik C, maka seolah-olah akan membuat putaran berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti materi yang kemarin, kalau momen itu akan membuat arah searah jarum jam, maka kita nilai bahwa momen itu bernilai positif. Sebaliknya, jika momen itu seolah-olah membuat
putaran berlawanan arah jarum jam, maka kita sepakati bahwa nilai momen itu adalah negatif. Nah, untuk menentukan bagaimana? Lihat momen yang pertama yaitu momen A. Momen A ini momen yang terjadi karena gaya P1 di titik A. Bagaimana menentukan arah putarannya? Karena ini sigma momen C, tentunya melihat putarannya juga dari titik C sebagai pusatnya. Nah, momen P1 ke bawah, jika kita lihatnya pusatnya dari titik C, maka akan seolah-olah membuat putaran berlawanan arah jarum jam, sehingga momen A ini dinamakan momen negatif. Nah, sekarang momen C. Momen C ini adalah momen yang diakibatkan oleh gaya RC, reaksi C ke atas. Jaraknya berapa? Kebetulan RC ini bekerja tepat di titik C, sehingga tentunya adalah kali 0. Kemudian yang ketiga yaitu momen B. Momen B ini adalah momen yang disebabkan oleh gaya P2 yang berada di titik B. Nah, ini P2. Jaraknya berapa? Jaraknya karena kita sigma momen C tentu hitungannya dari titik C. Dari titik C ke B di mana gaya P2 berada 5 meter, maka ini kali 5. Kemudian arahnya, sekarang arahnya jangan sampai lupa. Saya ulangi, gaya P2 yang ke bawah, kalau kita lihat dari titik C, ini akan membuat putaran seolah-olah searah jarum jam. Saya ulangi lagi, gaya P2 yang ke bawah yang bekerja di titik B, kalau kita melihatnya dari titik C, mengapa kok kita melihatnya dari titik C? Karena ini kan sigma momen C. Maka gaya P2 ini seolah-olah membuat putaran searah jarum jam. Maka kita namakan sebagai momen positif. Karena ini 0, ini plus minus nggak masalah karena hasilnya akan 0. Nah, ini akan 0. Kenapa 0 seperti ini? Karena seimbang. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan. Min P1 sudah diketahui 50 kali 5. Ini nggak perlu tulis karena hasilnya pasti 0, plus P2 kali 5. Ini tetap sama dengan 0. Nah, nanti kita pindahkan ruas. Yang negatif ini kita pindahkan ruas, sehingga persamaannya akan menjadi P2 kali 5 sama dengan 50 kali 5. Kemudian setelah ini, maka 5 akan kita pindahkan ruas lagi, sehingga P2 sama dengan 50 kali 5 dibagi 5. Sehingga nanti P2 akan ketemu 50 Newton. Sehingga P2 yang kita cari pertama ini adalah ketemu 50 Newton, maka akan terjadi keseimbangan. Papan konstruksi ini seimbang, P1 50 dan P2 50. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari hasil perhitungan yang pertama tadi, kita telah menemukan besarnya gaya P2 agar papan konstruksi seimbang, maka P2 ketemu 50 Newton. Ini sudah ketemu dan kita hitung bersama-sama. Kemudian tentunya pertanyaan terakhir itu akan menanyakan berapakah beban yang ditanggung oleh titik tumpuan C, yaitu oleh RC atau reaksi C. Nah, untuk menghitung nilai RC, maka titik momen untuk menghitung sigma momennya itu boleh dari titik A, juga boleh dari titik B, asalkan jangan di titik C. Mengapa demikian? Karena kalau sigma momennya adalah C, yaitu sigma momen C, maka RC-nya akan 0. Padahal RC itulah yang akan kita cari. Nah, oleh karena itu
kita dalam menentukan berapakah besarnya RC, sigma momennya boleh diletakkan di A, juga boleh diletakkan di B. Oleh karena itu, kita sepakati aja kita menggunakan sigma momen A. Sigma momen A sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Seluruh momen yang ada dihitung dan ditentukan dari titik A. Nilainya harus 0. Kenapa? Karena seimbang. Aksi dan reaksi sama 0, maka terjadi keseimbangan, itulah 0. Saya ulangi lagi, seluruh momen kita hitung dari titik A. Kemudian kita lihat titik A di sini, jangan lupa titik A di sini. Nah, di sini akan ada 3 momen, karena ada 3 gaya, maka tentunya ada 3 momen, yaitu momen A, ada momen C, dan ada momen B. Harus sama dengan 0 karena seimbang. Kemudian mulai kita hitung. Momen A disebabkan oleh gaya P1 yang bekerja di titik A. Gaya P1 kali jaraknya 0. Mengapa kok 0? Karena sigma momen A, dan kebetulan gaya P1 itu bekerja tepat di titik A, sehingga tidak punya jarak. Kemudian gaya MC atau momen C yaitu RC dikali 5. Mengapa 5? Karena jarak RC yang bekerja di titik C dengan A adalah 5. Kemudian gaya momen yang ketiga yaitu MB didapat dari P2 kali 10 harus sama dengan 0. Dari mana 10? Karena jarak B, jarak titik B di mana gaya P2 bekerja sampai titik A adalah 10. Nah, hal ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu momen gaya kali jarak. Dan untuk materi ini seluruh momen dihitung dari titik A, sehingga jaraknya pun semua dihitung dari titik A. Kita lanjutkan. Karena untuk momen A P1 kali 0 pasti 0, maka kita nggak akan hitung. Kemudian yang selanjutnya adalah RC. RC ini bergerak ke atas. RC ini bergerak ke atas karena dia mengeluarkan reaksi atas gaya P1 ke bawah dan P2 ke bawah. Tadi RC ini ke atas. Kalau RC ini ke atas, gaya RC ke atas ini jika kita lihat dari titik A, maka seolah-olah akan membuat putaran berlawanan arah jarum jam. Oke, sekali lagi, gaya RC yang ke atas, kalau kita melihat dari titik A sebagai titik pusatnya, maka dia akan seolah-olah berputar berlawanan arah jarum jam. Maka kita sepakati di sini adalah momennya yaitu min RC kali 5. Kemudian P2 kali 10 atau MB. P2 yang ke bawah arahnya ini, kalau kita melihatnya titik pusatnya dari titik A, maka akan membuat putaran seolah-olah searah jarum jam. Ke bawah, pusatnya di titik A, maka akan berputar searah jarum jam. Maka kita sepakati momennya adalah positif. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya min RC kali 5 plus P2 kali 10 sama dengan 0. Kemudian yang negatif kita pindahkan ruas, sehingga persamaannya menjadi P2 kali 10 sama dengan RC kali 5. P2 telah kita temukan tadi dari hitungan kita bersama-sama, yaitu 50. Maka 50 kali 10 sama dengan RC kali 5.
Karena kita mencari RC, maka 5 kita pindahkan ruas sehingga menjadi 50 kali 10 dibagi 5 sama dengan RC. Maka untuk terakhirnya RC sama dengan 50 kali 2. Sehingga RC ketemu 100 Newton. Artinya disimpulkan RC atau gaya reaksi di titik tumpuan akan menerima beban total dari P1 yang 50 Newton dan P2 yang 50 Newton, sehingga RC akan menanggung beban 100 Newton. Seimbang, berarti aksi akan dilawan dengan reaksi dan besarnya aksi sama dengan besarnya reaksi sehingga terjadi keseimbangan konstruksi. Terima kasih. Ini adalah hitungan untuk mencari beban-beban yang ada pada tumpuan. Terima kasih, semoga bisa dipahami.